telah mengundang saya dan teman sahabat luar biasa Pak Aris yang 001. Dan luar biasa sekali acara hari ini, begitu dahsyatnya, itu diorganize langsung sama tim yang sangat luar biasa dari Pak Gede Kartiasi. Kemenangan dan beberapa teman-teman juga datang dari Denpasar, meluangkan waktunya hari ini untuk kita berkumpul, memastikan bahwa kita memiliki sebuah kendaraan untuk mencapai mimpi kita. Itu apa yang akan nanti saya sampaikan, itu nggak nyerap ke otak, nggak nyerap ke pikiran gitu. Jadi saya mau pastikan bahwa teman-teman dari jam 5 tadi kumpul di sini, ini masih semangat. Boleh ya? Jadi masih sama. Di saat saya bilang IPS, jawabannya apa? Dahsyat. Di saat saya bilang Falcon, jawabannya apa? Luar biasa. Di saat saya bilang MTN, jawabannya apa? Go Korea. Oke. Saya mulai dari Falcon, ya. Kita bareng bersama. Falcon apa? Dahsyat. IPS? Luar biasa. MTN? Oke, kita barengan. Fire kue. Yang di belakang kira-kira sudah ikut belum? Karena kita semangat loh. Tes fokus ya. Oke, ulang ya. Fire kue. IFS. MTN. Oke, sepertinya yang di belakang masih belum fokus ya. Untuk itu saya rubah, gaya semangatnya saya rubah ya. Kita akan coba tes, karena dari dulu semuanya masih duduk saja. Beberapa orang mungkin rokokan keluar, dapat waktu ya. Tapi yang sayang, waktu yang begitu berharga di sini, informasinya lewat, itu bahkan berdiri pun pasti nggak enak. Nah sekarang saya ajak teman-teman untuk berdiri, boleh ya? Karena berdiri, cara kita berdiri ini beda semangatnya, ya. Jadi our emotion is created by our motion. Motion itu gerakan kita. Nah ini guru saya yang bilang, Tony Robbins, waktu saya belajar ke Singapura kemarin, itu bahkan gerakan kita di saat bangun pagi itu membedakan banget semua jam kita selama 24 jam sampai tidur kembali. Setuju ya? Nah untuk itu saya mengajak teman-teman sekarang untuk bangkit berdiri tapi semangat. Boleh? Oke teman-teman, untuk itu saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Yang di belakang belum semangat. Kalau ada yang loyo, apalagi ada yang nguap, wah satu yang nguap kira-kira ngikut yang lain atau tidak? Ngikut. Kendaraan bisnisnya ini udah keren banget. Tapi kalau kita sebagai drivernya nggak semangat, kira-kira bisnisnya ini bisa maju atau tidak? Nggak bisa. Sama seperti halnya kita sebagai business owner, ya. Saya dari 2010 sebagai business advisor, ya. Jadi base saya itu adalah business coach sebenarnya. Jadi secara manajemen saya mengerti di situ. Nah, di HR kalau kita sebagai tim HR, sebagai business owner, kira-kira kalau kita punya tim, milih yang loyo atau yang semangat? Yang belakang, milih yang loyo atau yang semangat? Semangat ya. Jadi saya mengajak teman-teman untuk duduk kembali. Kita ulang lagi berdirinya, ya. Karena kita duduk di sini, teman-teman, bukan sekedar untuk mendengarkan bagaimana cara kaya. Bukan sekedar itu. Terus kalau misalnya sudah kaya mau ngapain? Ya enggak? Ya. Jadi kita selain kaya, kita harus tetap semangat. Banyak nggak orang kaya tapi ujung-ujungnya dia nggak semangat, nggak menikmati, jadinya apa? Sakit. Gitu loh. Nah, jadi saya pastikan, karena di saat perbedaan antara orang yang kaya dengan orang yang biasa-biasa saja, itu ada dua. Yang kaya selalu prepare, dan kedua selalu latihan. Ya, saya anggap ini adalah untuk berdiri saja kita perlu latihan.
untuk berdiri saja kita perlu prepare, perlu persiapan. Ada dua cara untuk kaya, apa? Latihan dan persiapan. Semuanya, beliau yang bernyanyi tadi itu pasti latihannya luar biasa. Pak Aris yang berbicara di situ yang sangat luar biasa, pasti pelatihan. Begitu di saat kita mengejar mimpi kita juga perlu latihan. Kita perlu prepare, kita perlu persiapan. Nah, sekarang saya akan mengajak kembali teman-teman untuk berdiri kembali dengan jauh lebih semangat, dengan persiapan. Jadi kita sudah fokus nih. Sudah ancang-ancang saya akan diajak berdiri, jadi siap-siap. Beda orang yang berfokus dengan yang tidak. Bisa mengambil pekerjaan juga beda banget. Oke teman-teman? Jadi di saat sudah siap pastinya HP-nya sudah ditaruh. Oke, sekarang saya akan diajak berdiri. Ya, sudah mulai fokus ke sini gitu, ya. Oke, everybody, I ask you to stand up. Oke, duduk kembali. Ini mau kaya atau mau biasa-biasa saja sih? Oke, gini. Well, everybody, I ask you to stand up. Yes, begitu ya. Duduk kembali. Belum, ya. Oke, sekarang. Oke, teman-teman. Well, persiapan. Benar-benar penuh semangat, entahkan, bila perlu merinding. Gitu, semangatnya beda. Energinya yang tadi ngomong ini langsung hilang. Percaya, ya. Well, everybody, I ask you to stand up. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Belum saya suruh duduk, belum saya suruh duduk. Karena kita akan ada ritual sedikit tentang kekuatan mimpi, ya. Kekuatan mimpi. Teman-teman percaya nggak? Impian itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa sebelum kita raih. Percaya nggak? Yang percaya siapa? Angkat tangan ke tangan saya. Kira-kira masuk akal nggak? Masuk akal? Oke, sekarang gini, masuk akal, ya. Nah, kita selalu percaya. Berapa orang yang di sini yang pernah mendengar satu hukum, namanya adalah hukum tarik menarik, the law of attraction, the secret, ya. Jadi kita harus alam bawah sadar, ya, pikiran ini ternyata tidak mengerti yang mana real, yang mana kenyataan dengan yang tidak kenyataan. Betul ya? Mau dicoba nggak? Mungkin beberapa teman-teman sudah sering, karena saya ada di dalam keanggotaan para hipnoterapi seluruh Indonesia, bahkan dukun, balian santet, tukang cetik, tukang apa ada di situ, ya, tukang telepati ada di situ, menyatakan hal yang sama, bahwa pikiran ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kita coba tes ya, boleh ya? Oke teman-teman, tangannya yang kiri begini, oke? Nah sekarang tangan yang kanan, bayangkan, gunakan imajinasi dan pikiran Anda. Tangan yang kanan ini memegang pisau. Ya, di depannya ini ada jeruk nipis. Coba buka sekarang. Taruh pisaunya, ambil bagiannya, lalu diperoskan ke mulut. Bawa ke mulut. Ya, rasakan kecutnya. Rasakan lagi. Rasakan kecutnya. Oke, good. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, kira-kira jangan dulu duduk ya. Kira-kira perasaannya gimana? Masam? Rasa kecutnya? Nah, ini bukti bahwa pikiran tidak kenal ada atau tidak ada jeruknya. Jadi untuk meraih mimpi sama. Hari ini saya mengajak teman-teman untuk mengimajinasikan bahwa apapun impiannya, itu imajinasikan bahwa semuanya sudah menjadi kenyataan dan taruh di sini. Di sini lihat impian saya apa. 5 tahun dari yang sekarang impiannya apa? Taruh di sini. Ya. Impiannya. Nanti apapun bentuk impiannya saya akan jabarkan secara balance kehidupan kita, apa sih yang harus kita raih, ya. Dari sini. Jadi anggap saja perjalanan kita dari sini. Perjalanan kita dari mana? Kita akan bersama-sama
ya kita akan bersama-sama dengan kekuatan yang sangat luar biasa menggapai impian kita. Boleh ya? Begini caranya. Boleh ya? Boleh ya? Oke, bersama-sama. Dari sini. Tangannya di sini. Gitu ya. Tapi bayangkan dulu impiannya, oke? Sekarang dalam hitungan 5 detik. Dalam hitungan 5 detik benar-benar gunakan imajinasi dan pikiran. Bayangkan impiannya 5 tahun yang akan datang. Bayangkan impiannya, oke? Sekarang pandang telapak tangannya. 1, 2. Bayangkan di sana sudah tercapai. 3, 4, 5. Oke, sekarang. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan duduk. Oke. Luar biasa ya. Artinya semangatnya masih sangat luar biasa gitu loh. Oke, saya izin menggunakan slide ya. Tadi saya dapat ide dari Pak Aris juga. Saya langsung korek-korek di situ. Oke. Jadi gini teman-teman. Kita di sini diundang untuk mengumpulkan apa? Sebanyak-banyaknya mengumpulkan apa? Filecoin. Karena kita sudah lewat kesempatan untuk memiliki Bitcoin. Berapa orang di sini yang sudah sekarang sedang memiliki Bitcoin? Angkat tangan, katakan saya. Nggak ada ya? Kebayang nggak? Kalau misalnya bayangkan kalau misalnya kita sekarang punya 10 saja Bitcoin dan itu kita beli 5 tahun yang lalu. Nah tadi sudah disampaikan sama Mas Aris ya, Pak Aris sendiri, bahwa hari ini Tuhan datang memberi kesempatan yang kedua, namanya adalah Filecoin. Nah cuman caranya bagaimana? Caranya sudah jelas tadi ya, sudah jelas disampaikan tadi bahwa kita harus action ya. Ada 3 cara. Yang pertama adalah apa? Yang pertama beli. Yang kedua mining sendiri. Mining sendiri harganya mahal. Minimal harus punya duit 2 miliar katanya, harus deposit. Nah, datanglah ini. Dari 3.000 mining seluruh Indonesia, itu ada 4 negara, salah satunya adalah Indonesia. Ya, salah satunya dari 4 negara itu dari Vietnam, Korea sama China. Yang pertama sekali China yang paling gede, hampir 70% mengambil mengambil jatah gitu. Dan Indonesia salah satunya, dan itu adalah kantornya ada di Tukar Balian. Tepuk tangan dong sekali lagi ya. Nah, kita bersama-sama baca dulu sebelum kita lanjut. Bacanya apa? Kekayaan adalah kemampuan untuk sepenuhnya menikmati hidup bahagia dan sejahtera. Siapa yang setuju? Bahagia dan sejahtera. Nah, kira-kira sejahtera yang seperti apa? Apa yang perlu kita seimbangkan di dalam kehidupan ini? Sementara sekarang banyak teman-teman di luar sana yang berpikir bahwa kita masih gejala corona kena. Nah, ternyata untuk menghadapi corona ini ada yang namanya grow mindset dengan fixed mindset. Apa? Grow mindset dengan fixed mindset. Grow mindset adalah mindset yang positif, yang selalu berpikir dari sisi kepositifan, dari sisi kesempatan, selalu melihat sebuah kesempatan, sebuah peluang. Nah, fixed mindset anak muda keto. Nah, cek gini bang gitu. Ya. Nah, kemarin saya diskusi sama teman-teman, ya, di Denpasar saya ngisi acara seperti ini juga, itu kewirausahaan dari BUMN. Saya bilang, ada 5 cara kita untuk keluar dari posisi pandemi ini. Buktinya banyak teman-teman yang keluar, nggak stuck, bahkan dalam posisi pandemi yang sangat luar biasa. Salah satu teman yang keren banget, dan saya akrab banget sama beliau, yaitu adalah MS Glow. Ya, itu kenceng banget, bang gitu, dalam kondisi pandemi.
Nah, itu ternyata apa? Ternyata tergantung cara kita memandang situasi. Apakah biarkan menjadi tetap situasi atau kita membuat solusi di situasi tersebut, ya? Nah, ada 5 cara. Yang pertama adalah A, B, C, D, E, F, ya. A, B, C, D, E. A yang pertama apa? Adaptif. Beradaptasi. Kita bisa apa? Kita bisa beradaptasi. Di situasi yang seperti ini, apa celah, apa yang bisa saya ambil? Jangan dari sisi fixed mindset, ngeluh doang, gitu loh. Yang kedua, brave. Kita berani menghadapi, mental kita kuat. Karena banyak teman-teman yang tidak lolos. Saya percaya ada beberapa teman-teman di sini yang memiliki keluarga yang tidak lolos di masa pandemi ini. Tapi di beberapa teman-teman yang duduk di sini, marilah kita merasakan rasa bersyukur yang sangat luar biasa. Tuhan masih memberikan kita duduk di sini, bahkan mendengarkan informasi yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya dong. Tuhan masih mengizinkan kita duduk di sini sekarang, masih mengizinkan kita untuk bernapas. Ya, brave, ya. Yang ketiga, C, A, B, C. Ini huruf aja. Karena saya sengaja bikin biar gampang diingat. Yang A tadi apa? Adaptif. B-nya apa? Brave. Brave itu berani, tidak takut. Bahkan api pun saya lewati, beling pun saya injak. Itu workshop saya yang bikin. Sering nanti teman-teman yang ada di FM3 dan FM4 kita akan kumpul bareng-bareng bikin mentality dan leadership camp. Di situ kita akan bangun bagaimana kekuatan leadership kita, kekuatan kepemimpinan kita. Pertama membangun diri sendiri, ya. Nah, C, ya, C itu connecting. Nah, kita nggak bisa di zaman sekarang gua lolo, nggak bisa. Kita harus kolaborasi. Harus apa? Kolaborasi. Coba sekarang teman-teman, pandang kiri kanannya dan berikan senyuman. Coba. Kiri kanannya. Beda nggak? Beda nggak perasaannya? Beda. Berapa orang teman-teman di sini yang hadir sendiri? Angkat tangan, katakan saya. Ada nggak ada yang datang sendiri? Enggak kan? Ada dengan pasangannya, ada dengan undangannya. Nah, sekarang sekali lagi cari pasangan coba, ya, cari pasangan, berpasangan, coba cari pasangan, kiri kanannya boleh, ya, cari pasangan 2 saja, ya, entah cowok atau cewek enggak. Sekarang bergantian tanya dengan pasangannya, tanya pasangannya, bro, sis, bo, beli, apa yang benar-benar kamu inginkan? Coba tanya. Yes. Tepuk. Bro, sis, apa yang sebenarnya bro benar-benar bro inginkan? Apa? Hidup bahagia dan sejahtera. Yang seperti apa? Saya 100 triliun. Tahun ini. Oke, sudah? Tahun depan. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi, ya. Nah, kadang-kadang hal yang Pak, duitnya mana? Masa beras habis. Pak, belum bayar SPP. Pak, pulsanya habis, pulsa listrik habis, wifi mati. Apa yang terjadi? Sementara untuk cari kerja nggak bisa. Semua kesempatan tertutup. Ya, baru naik lagi. Di saat kita sudah secara finance cukup, yang harus kita lakukan adalah berbagi. Apa? Berbagi. Karena nggak mungkin bisa kita memberikan duit kalau kita nggak punya duit. Nggak bisa kita tersenyum penuh semangat di sini berdiri kalau kita nggak semangat. Hidup kita nggak bisa pura-pura saya guar-guar di sini nggak sidang. Kamu kantongnya mau nembak sidang. Pura-pura terus ini nggak bisa.
Nggak bisa, serius. Setelah itu baru tingkatkan lagi. Ternyata kita perlu terhubung dengan Tuhan kita. Dengan siapa? Dengan Tuhan kita. Secara spiritual di atas. Ya. Ini saya pelajari dari Tony Robbins, guru saya. Dan Tom Desemuaringin juga mengkonfirmasi bahwa ini benar. Beliau salah satu motivator yang sangat luar biasa, yang secara turun-menurun membahas hal ini, membahas hal yang sama. Ini khusus pelajari satu persatu, hidup kita sejahtera dan bahagia. Ya. Nah, ini bukti bahwa di saat kita tidak mengerti bagaimana caranya membangun aset, ini terbukti 5 dari 6 ya masyarakat di umur 50 ya, 5 dari 6 masyarakat di umur 50 masih sibuk kerja mencari makan untuk besok. Umurnya 50 harusnya bebenjak di pensiun, bin masih hitungan gegain. Ya. Dan begitu juga 4 dari 5 mengejar hasil harian yang tidak berhubungan dengan membangun aset. Setiap hari dapat duit langsung bayar hutang. Setiap hari menghasilkan duit langsung membeli sesuatu yang dikonsumsi secara konsumtif. Gaya hidup, makanya tekanan hidupnya berat. Gayanya terlalu berat. Kan begitu. Kelebihan gaya jadi tekanannya kan gitu jadinya. Nah, ini membuktikan ya. Nah, tantangannya ini. Jadi dari 4 kuadran ya, ada beberapa, ada 5 ya, yang bisa kita ambil kesempatannya di masa pandemi ini. Yang pertama adalah saatnya membangun diri menjadi diri yang terbaik secara profesi kita. Saya selama pandemi ini mulai terkoneksi terus belajar hampir setiap hari ngesum sama teman-teman. Bahkan saya ngambil S2 saya di Switzerland, ambil MBA di masa pandemi ini. Produktif banget. Jadwal saya dari jam 4 pagi sampai jam 10 itu produktif banget. Saya punya agenda. Jam 4 lakukan ini, me time, sampai jam 5 menulis buku. Saya sedang menulis buku sekarang, namanya adalah Mulai Saja Dulu. Namanya apa? Mulai Saja Dulu. Karena 2008 saya membangun bisnis, tidak mengerti tentang bisnis, mulai saja dulu, dan hasilnya sangat luar biasa. Nah, yang kedua, waktunya bangun usaha sendiri dan menjadilah startup. Mulai saja dulu. Yang ketiga, yang sudah ada bisnis, saatnya untuk skill up. Sekarang saatnya, di saat semua kompetitor pada tidur, kita yang skill up ya. Terus yang keempat, waktunya tepat masuk dan berburu properti, ambil alih perusahaan, grab langsung. Ini waktunya yang tepat. Yang kelima, kenapa tidak kita lakukan yang keempat? Ya boleh dilakukan, itu pilihannya, boleh. Tapi kalau misalnya agak sulit, ambil properti duitnya juga nggak ada. Mau ambil perusahaan, beli saham juga duitnya belum ada. Oke, kita ambil yang kelima. Ya, apa? Saatnya membangun jaringan, ikut dalam jaringan bisnis cryptocurrency. Dan teman-teman hari ini sudah berada di sini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dari 12.000 cryptocurrency ya, yang sekarang kemarin baru masuk Filecoin itu ada 4.000, sekarang sudah 12.000, kurang dari 1 tahun. Luar biasa ya Pak Aris ya, luar biasa sangat ya. Dan waktu baru masuk Filecoin angkanya 88, naik jadi 24 di CMC. Dan saya berkomunikasi. Di awal-awal saya juga ngeri banget lihat pergerakan cryptocurrency ini, salah satunya adalah Filecoin. Di awal-awal saya nggak percaya, sama seperti teman-teman. Apa sih, masa sih 40.000 kali lipat? Opo iki sih, mungkin besi mungkin tadi gitu.
pas ngai-ngai gitu. Cara bahasa bawah dalam yang beli bawah dalam, mata klur gitu. Padahal jadi nggak mungkin 40 kali lipat harga Bitcoin, harganya 40.000 ke atas. Dan tadi kalau misalnya ini adalah salah satu pengganti Bitcoin yang memiliki base adalah storage mining, itu 10.000 masih kecil, 10.000 kali lipat masih kecil. Masih apa? Masih kecil. Apalagi ngeri-ngeri itu semuanya membutuhkan. Tapi yang jual sedikit. Hukum ekonomi udah jelas, sudah jelas sekali. Ya. Nah, teman-teman, hanya 5% orang yang kaya itu benar-benar menuliskan impiannya dan menggunakan metode yang kanan, yang sebelah kanan. Ya, yang pertama itu adalah employees. Employees. Artinya apa? Kita bekerja menukarkan duit kita. Ya, waktu kita tukarkan dengan duit. Selamat menikmati. Selamat menikmati, Pak. Sorry ya. Selamat menikmati. Woi, mantap. Ya. Ini selain cabai kan dikasih kayak bawang cabai. Coba misi.